Mengawali pembelajaran statistika lanjut, kita coba pahami diagram pencar. Nah, ini sepertinya belum kesinggung pada saat kita belajar statistika. Diagram pencar bahasa kerennya itu scatter. Scatter. Nanti kalau di aplikasi Excel kalian cari scatter, maka ini maksudnya adalah diagram pencar. Saya contohkan, misalkan diberikan data seperti ini. Misalkan nih, ini adalah data durasi dari film atau video yang kita upload di YouTube. Misalkan durasinya 30 detik, 30 detik, maka ternyata followernya yang buka itu ada 54 orang. Terus kita ini data yang pertama misalkan. Setelah kita ngecek data yang kedua, misalkan ada orang mengupload videonya dengan 32 detik, durasi 30 detik. Ternyata followernya 65. Kemudian data 3, data 4 terus gitu ya. Data 5, data 6 misalkan. Itu ada orang mengupload video durasi 64 detik atau 1 menit 4 detik. Ternyata followernya 124. Yang ngikutin, yang melihat viewernya 124. Dan seterusnya. Maka dari keadaan ini lihat, ini adalah data 1. Ini adalah data pertama. Data ke-1. Bukan data ke-1 ya, data pertama, data 1. Data 1 ini adalah data tentang durasi video yang kita upload di YouTube. Data yang kedua, ini adalah viewer yang melihat tayangan video itu di YouTube. Ini viewernya, jadi data 2. Nah, lihat, yang kita amati adalah dua data. Nah, makanya orang menyebutnya sebagai bivariat. Maka nanti di ujung dari pembelajaran statistika lanjut, kita akan bisa mengetahui apa ada kaitan antara durasi video yang diupload dengan viewer. Kemudian kita juga bisa mencari, misalkan nih, kalau 32 detik durasinya, viewernya 65. Kalau 35 berapa ya? 35 detik. Maka kita bisa memprediksi secara akurat, gitu ya. Secara akurat berapa viewer yang akan melihat tayangan video yang berdurasi 35 detik. Walaupun sifatnya adalah prediksi, tentu prediksi yang diambil adalah prediksi yang paling mendekati. Maka untuk mencari itu perlu ada ilmu di statistik lanjut ini. Oke ya. Nah, maka yang pertama dulu, kita coba akan buat diagram pencarnya. Konsep diagram pencar itu ya seperti diagram Kartesius. Ada sumbu Y, ada sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini adalah titik 0. Maka ini adalah mulai dari 30. 30 detik, viewernya 54. Sebutlah di sini 54. Maka di sini ada titik yang menggambarkan kalau durasinya 30, maka viewernya 54. Seperti itu, dan seterusnya, maka secara bagus bisa ditampilkan seperti ini. Nah, lihat, kalau 30 detik, maka viewernya adalah 54. Ini.
Kalau 32 detik, viewernya adalah 65 sini. Seterusnya, maka didapatlah kumpulan titik-titik yang menggambarkan dari data yang kita punyai. Inilah orang menyebut sebagai diagram pencar atau scatter. Ya, scatter. Nah, selanjutnya, misalkan saya punya data seperti ini. Maka dengan konsep diagram Kartesius, kalian bisa membuat diagram pencarnya. Kurang lebih seperti ini. Oke ya. Lihat. Saat 1, ini 2. 2-nya sangat dekat sekali di sini. Karena ini adalah sudah 200 sampai sini. Ini sudah 400 sekarang ini. Kalau 3, segini. Kalau 7, segini. Ini keuntungan usaha. Ini adalah modalnya. Ternyata kalau modalnya hanya 1 juta, maka keuntungannya adalah 200.000. Modalnya 3 juta, malah untungnya adalah 100.000. Dan seterusnya. Kalau modalnya 55 juta, maka keuntungannya adalah 1.220.000. Nah, bisa jadi ini adalah ukuran per hari atau per minggu dan seterusnya. Tapi yang jelas ini adalah data yang pertama yang menggambarkan modal, gitu ya. Ini adalah data kedua yang menggambarkan hasil. Maka ini termasuk bivariat. Scatternya kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Ya. Oke, saya lanjutkan. Misalkan saya punya data seperti ini. Ini misalkan data yang pertama ini adalah ini tentang peluncuran roket gitu misalkan. Ini adalah setelah 1 detik. Ketinggiannya 39 meter misalkan. Setelah 1 detik. Setelah 5 detik, ketinggiannya adalah 183 meter. Dan seterusnya. Maka ini adalah lama setelah dilepaskan dari pangkalannya, gitu ya. Kemudian meriam atau peluru kendali itu terbang, gitu ya. Ketinggiannya seperti ini datanya. Maka ini adalah data kedua. Maka secara diagram kita bisa buat diagram ternyata seperti ini. Bahwasanya setelah 1 detik, gitu ya, ketinggiannya segini. Setelah 5 detik, ketinggiannya segini. Terus, gitu ya. Nah, makin lama, bukan makin naik ya, jelas makin turun ya, karena ini adalah pelemparan meriam nih cerita ini. Maka lihat seperti ini. Oke. Maka kita sebenarnya sudah bisa melihat polanya. Dari yang pertama tadi, gitu ya. Lihat, ini polanya adalah kalau dihubungkan, ini adalah polanya begini, lurus, gitu ya, lurus. Nah, lurus. Ya, polanya berupa garis lurus nih. Bisa didekatkan dengan sebuah garis lurus, gitu ya. Nah, sebuah garis lurus. Oke. Kalau yang kedua tadi, ya, yang kedua ini bisa didekati sebagai ternyata polanya begini. Jadi parabola. Oke. Parabola yang semakin lama semakin naik. Kalau yang ini adalah parabola. Tapi di titik tertentu dia naik kemudian turun, gitu ya. Nah,
Maksud dari pembelajaran diagram pencar adalah kalau kita mengetahui pola kurvanya, entah itu garis lurus, entah itu parabola, gitu ya. Ini saya mundur dulu. Nih, lurus. Katakanlah orang menyebutnya adalah linear, gitu ya, linear, gitu ya. Linear. Ya. Kalau kita tahu polanya, maka sebenarnya kita bisa memperkirakan. Oh, katakanlah polanya seperti ini. Kita bisa memperkirakan nih. Saat setelah filmnya, videonya itu ada durasi 60 detik gitu ya. Kira-kira followernya berapa sih? Viewernya berapa sih? Nah, maka bisa kita tarik ke sini. Oh, hampir mendekati 120. Padahal di sini durasi 60 detik kita nggak tahu. Nggak ada data di sini. Tetapi kalau kita mengetahui polanya, kita bisa memprediksi. Oh, kalau 60 detik, maka viewernya mendekati 120. Kalau 35 detik yang saya tanyakan tadi, 35 detik, durasi 35 detik berarti di sini. Berarti hubungkan saja. Oh, berarti mendekati 80. Prediksi-prediksi seperti ini sangat diperlukan untuk keadaan-keadaan tertentu dari sebuah penelitian. Maka kalau datanya tidak kontinu seperti yang kita harapkan, maka kemudian kita bisa membuat diagram pencar, kemudian kita bisa mencari polanya. Termasuk yang kedua ini. Ya. Maka kita bisa memperkirakan kira-kira kalau 25 gitu ya, 25 juta modalnya gitu ya, per hari untung berapa? Oh, kurang lebih untung misalkan 300 katakanlah ribu. Kalau misalkan modalnya 35 juta misalkan. Oh, ternyata keuntungan per harinya adalah 500.000. Nah, seperti ini. Maka prediksi-prediksi ini baru bisa dilakukan kalau satu kita sudah mengetahui polanya, kemudian kita tinggal menarik garis-garis yang kita kehendaki. Misalkan nih, kalau modalnya 38 Pak, 38, oke, 38 berarti di sini, oke, ya. Makin dekat, gitu ya, makin dekat 38 sini, berarti makin dekat dengan 600.000. Seperti itu. Termasuk untuk model yang ini, meriam. Oke. Maka misalkan kita bisa memperkirakan, oh jatuh di tanah gitu ya. Ini mengenai sasaran gitu ya. Pada detik keberapa? Kita bisa perkirakan itu. Atau misalkan di sini ada gedung dengan ketinggian segini misalkan. Nah, ketinggian segini. Kira-kira gedung ini dikenai meriam pada detik keberapa? Itu bisa diprediksi, teman-teman. Bisa diprediksi. Oh, kurang lebih detik ke 34. Maka gedung ini kena lemparan meriam. Seperti ini. Ya, jadi diagram pencar kalau kita sudah bisa mengetahui polanya, maka kita akan bisa memprediksi nilai-nilai untuk mengaitkan data 1 dan data 2. Ya. Nah, sekarang masalahnya adalah seperti ini. Nah, ini misalkan datanya nih. Ini adalah misal nih, sebuah sekolah, ini data yang pertama. Sebuah sekolah lulusannya adalah 105 misalkan. Ternyata yang keserap tenaga kerja ke dunia kerja hanya 60%. Misalkan begitu. Nah, begitu yang lulus 200, yang terserap adalah 75%. Dan seterusnya, kemudian kita bisa buat diagram pencarnya ternyata seperti ini. Maka orang statistika menyatakan ini tidak berpola. Tidak berpola. Karena kalau dihubungkan dengan garis lurus,
kemungkinan akurasinya rendah gitu ya. Garis lurus mana yang bisa membuat ini kedekatannya dengan sini dan lain sebagainya. Kalau dibuat model non-linear juga kemungkinan tidak bisa diprediksi, ya. Maka ini kemudian diagram pencarnya adalah tidak menentu, ya, tidak menentu. Kalau yang tadi sudah ketahuan linear, tidak linear, dan seterusnya. Ya, oke. Sebagai mengukur tingkat pemahaman kalian, oke, saya tampilkan diagram pencar seperti ini, misalkan. Ya, data seperti ini, ya, misalkan. Kira-kira, kira-kira gambar diagram pencarnya seperti apa? Apakah linear atau tidak linear? Apakah semakin naik atau semakin turun? Atau tidak berpola? Tidak berpola. Maka kemudian kita bisa menggambar diagram pencarnya. Oke? Ya, kurang lebih seperti ini. Diagram pencar. Misalkan ini adalah grafik hubungan tinggi dan berat badan. Ini adalah tinggi badan. Data yang pertama adalah tinggi badan. Ini adalah berat badan. Data kedua. Lihat, kalau tinggi badan 100 cm, maka beratnya adalah 49 kilo. Data yang diperoleh. Data yang dari pencarian data, teknik samplingnya. Oke. Begitu diukur orang yang tingginya 104, beratnya 36. Nah, mulai berbeda kan ya? Oke. Kemudian diperoleh data yang lain lagi dari orang yang lain. Tingginya 107, beratnya 41. Dan seterusnya, tingginya 175, beratnya 70 kg. Maka kemudian kita bisa menyajikan secara diagram pencar. Nah, ini bisa kalian simpulkan, ini bentuknya adalah bisa dibuat sebuah garis lurus ya, bisa dibuat sebuah garis lurus. Oh, berarti dia linear, gitu ya, linear, gitu ya. Kemudian naik atau positif. Artinya semakin tinggi nilai X, gitu ya, semakin tinggi nilai Y-nya. Berarti linear positif. Oke. Nanti kalau ternyata garisnya ke sini, berarti ini linear, gitu ya, linear, gitu ya. Tapi dia semakin tinggi nilai X-nya, semakin rendah nilai Y-nya, berarti dia adalah negatif. Seperti itu.